Selamat datang di channel Investor Receh. Video ini adalah lanjutan dari video part 1 yang membahas saham-saham non-blue chip apa saja yang layak untuk dimasukkan watchlist dengan kinerja revenue, EPS, dan DER yang baik. Karena saham-saham ini tidak termasuk dalam kategori saham first liner atau rawan digoreng bandar, sebaiknya selalu lakukan analisa lebih lanjut jika teman-teman tertarik pada salah satu saham yang saya sebutkan di video ini. Kobexindo Tractor, simbol KOBX. Ini adalah saham yang berada dalam sektor heavy equipment, satu industri dengan United Tractor. Sekarang berada di kisaran Rp175 per lembar saham. Kobexindo mencatatkan pertumbuhan revenue yang sangat baik pada kuartal ketiga 2018 dengan 436 miliar atau meningkat 97% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar 221 miliar. Growth yang baik juga terjadi pada kuartal-kuartal lainnya sepanjang 2015 hingga 2018. Untuk EPS, KOBX tidak begitu bagus, hanya 2,5 pada kuartal 3 2018 atau naik 22% dari kuartal 3 2017. Tapi secara growth, saham ini menunjukkan tren positif jika dilihat dari 2015, di mana EPS masih minus tetapi terus menguat pada tahun-tahun berikutnya. Pertumbuhan DER saham ini juga bagus, di mana semakin lama semakin rendah. KOBX memiliki DER 1,05 pada kuartal 3 2015 dan mencapai titik tertinggi pada kuartal 4 2016 sebesar 1,48. Saat ini KOBX memiliki rasio DER hanya 0,25, terendah jika dibandingkan rata-rata sejak tahun 2015. Saham berikutnya masih berada di sektor penyediaan alat berat, PT Hexindo Adi Perkasa dengan simbol HEXA. Perusahaan ini menginduk pada Hitachi, perusahaan asal Jepang. Saat ini Hexa dijual di harga 3.100 per lembar. Revenue perusahaan ini meningkat hampir 2 kali lipat pada kuartal kedua 2018 dari 1,1 triliun pada kuartal 2 2017 menjadi 2,7 triliun. Sedangkan EPS juga memiliki tren positif. Jika kita amati, sejak 2015 saham ini selalu meningkatkan jumlah EPS-nya. Terakhir, Hexa mencatatkan EPS sebesar 205 atau naik 164% dari periode yang sama di 2017. Dari segi debt to equity, Hexindo memiliki kinerja yang tidak bagus dan juga tidak jelek. Walaupun tren tidak menurun, tetapi DER Hexindo masih sangat rendah, 0,1 pada kuartal 2 2018. Sekarang kita beralih pada saham yang berada dalam industri otomotif, PT Indospring Tbk, simbol INDS. Saat ini INDS berada di kisaran harga 2.100 per lembar saham. Pertumbuhan revenue dari saham ini cukup pelan, tidak agresif tapi stabil dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat revenue yang selalu meningkat sejak 2015. Terakhir, Indospring membukukan pendapatan 635 miliar atau meningkat 16% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Indospring juga memiliki kinerja EPS yang baik seperti di grafik berikut, di mana dari kuartal ke kuartal sejak 2015 sampai 2018, trennya selalu mengalami kenaikan. Grafik debt to equity INDS menunjukkan tren yang baik, di mana perbandingan hutang dengan ekuitas semakin lama semakin rendah. Dengan kata lain, perusahaan ini bisa menjaga pertumbuhan ekuitasnya melebihi pertumbuhan hutangnya. Saham terakhir adalah Transpower Marine, simbol TPMA. Saham ini berada dalam industri logistik dan sekarang berada di kisaran harga Rp250 per lembar saham. TPMA memiliki revenue growth stabil dari tahun 2016. Perusahaan ini memiliki pendapatan 180 miliar pada kuartal 3 2018. EPS mampu meningkat stabil sejak 2015. EPS pada kuartal 3 2018 bahkan meningkat 138% jika dibandingkan dengan kuartal 3 tahun 2017. Sedangkan kuartal 2 2018 meningkat 134% dari kuartal 2 2017 dan kuartal 1 2018 meningkat 117% dari kuartal 1 2017. Salah satu yang menarik dari saham TPMA adalah pertumbuhan EPS-nya yang agresif sejak 3 tahun terakhir. Kinerja hutang terhadap ekuitas juga sangat bagus. Seperti yang grafik ini tunjukkan, TPMA memiliki tren yang baik pada pertumbuhan DER-nya. Saat ini TPMA memiliki DER 0,41. Oke teman-teman, mohon untuk selalu meneliti lebih lanjut jika teman-teman ada tertarik dengan salah satu saham di video ini, karena selain revenue, EPS, dan DER, masih banyak faktor-faktor lain yang wajib dijadikan pertimbangan dalam memilih saham yang bagus.
Kecuali teman-teman tidak ada rencana untuk hold saham dalam jangka lama, amati juga volume perdagangan dari saham-saham tadi. Karena bukan golongan dari saham first liner, beberapa saham bisa jadi kurang liquid yang bisa menyebabkan teman-teman akan susah untuk membeli maupun menjual. Oke, klik like jika suka dengan video ini, bagi ke sosmed, dan subscribe.